Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Solehudin, peserta PPG Angkatan 2 Pendidikan IPA Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan UKIN pada tanggal 18 Agustus 2021 bertepatan di SMPN 14 Kaur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, seperti biasa silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelumnya Bapak akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Zikri. Oke, Zikri hadir ya. Pak Izal. Oke. Aldo. Hadir. Yes. Aziz. Hadir. Ya. Adres. Hadir. Ya. Rehan. Hadir. Bagus. Putra izin ya tadi ya. Oke, Putra izin tadi. Kemudian Pare hadir. Iya. Selvia. Baik. Meldi. Melda hadir. Ya Melda hadir. Oke, alhamdulillah ya. Sebelumnya Bapak ingin tahu siap untuk belajar? Ya. Sehat semua? Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu kita akan belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Baik, anak-anakku sekalian, seperti yang kalian lihat di depan, kali ini kita akan belajar mengenai listrik statis. Sebelumnya, sebelum pembelajaran ini, minggu lalu masih ingat kita belajar apa? Masih ya? Apa? Pewarisan sifat. Kemarin kita sudah belajar tentang pewarisan sifat dan bagaimana itu pewarisan sifat. Kalian sudah pahami kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke materi listrik statis. Bapak rasa kalian pernah mengalami ya materi tentang listrik. Coba siapa yang bisa mengungkapkan ya listrik itu apa sih? Listrik statis itu seperti gimana? Boleh, silakan. Suatu yang mengalir lebih menghantar. Oke, bisa. Nanti kita akan pelajari lebih dalam ya apa itu listrik statis. Mengapa bisa terjadi petir? Nah, kenapa bisa ada petir? Siapa yang bisa angkat tangan? Kenapa tabrakannya awan? Oh, tabrakan awan ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi siapa yang tahu kenapa bisa terjadi petir? Oh, mendung. Oke, nanti kita akan mengetahui hal tersebut ketika kita sudah mempelajari listrik statis. Oke. Bapak ingin memberikan motivasi kepada kalian sebelumnya, anak-anakku sekalian, dengan kalian mempelajari listrik statis, nanti kalian akan mendapatkan suatu manfaat yang sangat luar biasa. Di antaranya nanti kalian akan tahu ya bagaimana tuh proses tadi ya, kenapa petir bisa menyambar kan. Nah, nanti kalian bisa antisipasi kalau lagi hujan badai. Nah, kalian
hal apa yang harus kalian lakukan agar kalian tidak tersambar petir ya. Nah, kemudian kalian juga bisa tuh dengan mempelajari listrik statis itu sulap sederhana, bagaimana kita bikin sulap. Nah, nanti Bapak akan ajarkan kepada kalian. Jadi dengan mempelajari listrik statis, Bapak harap kalian nanti ya dengan pemaparan Bapak, kalian harus tetap semangat dan mau mempelajari materi listrik statis ini. Semangat? Tapi semangat? Oke, seperti itu. Kemudian, nah seperti yang Bapak tampilkan kepada kalian, kali ini Bapak akan mempelajari atau kita akan belajar dengan kompetensi dasarnya itu. Ada yang bisa membacakan di atas? Coba bacakan apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari? Coba bacakan. Menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Nah, itu satu ya. Kemudian satu lagi. Coba bacakan. Menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Satu, menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk nanti kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Ya, kemudian menyajikan hasil pengamatan. Jadi nanti Bapak akan memberikan sesuatu clue kepada kalian dan kalian Bapak ingin bisa mengamati dan tentunya nanti bisa menganalisis ya sendiri. Kemudian yang terakhir, di sini ada indikator pencapaian kompetensi nih. Nah, itu kan kompetensi dasar. Nah, ulangi. Selanjutnya, setelah kompetensi dasar yang Bapak paparkan, ada indikator pencapaian kompetensi yang perlu kalian capai. Di antaranya, kalian harus bisa mencontohkan gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menganalisis peristiwa yang terjadi pada sedotan plastik yang digosok tisu ya, yang kering nanti ya. Kemudian menganalisis interaksi dua muatan listrik. Yang terakhir menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi Bapak harapkan nanti ya melalui diskusi dan pengamatan video dengan model discovery learning ya, kalian mampu mencontohkan gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu dengan benar. Selain itu, melalui diskusi dan percobaan ya secara langsung dalam pembelajaran discovery learning ini, nah Bapak harapkan kalian mampu menganalisis peristiwa yang terjadi pada sedotan plastik ya yang kalian nanti gosok dengan tisu kering menggunakan bahasa kalian sendiri. Kemudian melalui diskusi dan percobaan dengan virtual lab nanti kalian mampu menganalisis interaksi dua buah muatan listrik. Dan yang terakhir melalui percobaan kalian dapat menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran yang nanti akan kalian capai. Anak-anakku sekalian, selain tujuan, kita nanti akan belajar. Ini adalah skema pembelajaran kita dengan discovery learning itu. Yang pertama, Bapak akan memberikan sebuah stimulus rangsangan agar kalian nanti terpacu ya, agar kalian nanti terpacu ingin belajar sungguh-sungguh dan serius, dan tentunya dengan pembelajaran yang sangat menarik ya. Kemudian setelah Bapak memberikan stimulation ya, kemudian kalian boleh mencari sebuah pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah dari problem atau masalah yang kalian temukan ketika Bapak nanti memberikan sebuah stimulasi. Kemudian kalian Bapak tuntut ya untuk mengumpulkan data, karena nanti Bapak akan memberikan sebuah LKPD kepada kalian dan kalian melakukan sebuah percobaan sederhana dengan nanti alat-alatnya Bapak berikan. Dan yang terakhir, data processing. Kalian nanti bisa berdiskusi mengolah data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang harus ya tentunya kesimpulan
nanti akan membangun pengetahuan kalian. Kemudian kita melakukan verification. Verification itu pembuktian ya, benar nggak? Yang kalian lakukan atau hasil data yang kalian olah dengan keilmuan yang ada itu udah benar atau udah betul atau tidak, gitu kan? Dan terakhir, generalization. Bapak ingin kalian mampu menyimpulkan pembelajaran yang tentunya pembelajaran yang kita lakukan terkait dengan basic statis tadi. Jadi siap? Ya. Oke. Sebelumnya, Bapak ingin tahu dulu, Bapak ingin mengetahui kemampuan dasar kalian mengenai konsep basic statis ini dengan memberikan tes awal atau pretest ya. Bapak akan membagikan soal pretest ini, nanti kalian kerjakan beberapa menit saja, kemudian dikumpulkan kembali. Oke, silakan kalian isi dulu pretestnya sekitar 5-10 menit, kemudian nanti dikumpul kembali. Silakan diisi terlebih dahulu. Baik, silakan ketua kelas untuk mengumpulkan pretestnya. Disudahi dulu untuk pretestnya, silakan dikumpulkan dulu dan dikumpulkan dari kawan-kawannya, nanti dikumpulkan ke depan. Silakan. Ya, silakan kumpulkan ke depan. Selanjutnya, silakan kalian membuat kelompok masing-masing 2 buah kelompok saja. Nanti kita akan belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Silakan kalian bikin kelompok dulu. Nanti kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Bapak akan membagikan LKPD dan bahan ajar untuk kalian ya. LKPD dan penunjang pembelajaran. Silakan, harap dibagikan. Silakan. Silakan. Baik, anak-anakku sekalian, perhatikan dulu Bapak. Setelah Bapak membagikan LKPD, kemudian bahan belajar kalian, ya, bahan ajar, kalian nanti bisa menganalisis bahan ajar tersebut, ya, bisa menganalisis bersama-sama bersama kelompok kalian. Dan sebelumnya Bapak akan memberikan sebuah stimulation dulu untuk kalian. Sebelumnya tadi Bapak telah memberikan gambar ini. Ini gambar apa? Petir. Oke, petir. Kenapa bisa terjadi petir? Mengapa bisa terjadi petir? Di antaranya seperti itu. Nanti kalian bisa baca di buku sumber itu kenapa bisa terjadi petir. Kemudian ada yang menarik lagi nih. Nah, kalian lihat? Oke, ketawa ya. Siapa itu? Kirain kalian, bukan ya? Kenapa bisa seperti itu rambutnya? Ada arus listrik situ ya. Bukan, gara-gara pakai gel rambutnya. Bukan ya? Nah, karena ada sesuatu di situ. Nah, nanti kita akan jawab setelah kalian bisa menganalisisnya. Kalian mampu menganalisis nanti
dari berbagai sumber yang Bapak kasih kepada kalian. Kenapa bisa terjadi petir? Kenapa rambut anak ini bisa seperti ini? Oke? Nah, Bapak minta sekarang kalian bisa melihat gambar ini, kemudian mengamati dari LKPD tersebut, kemudian mau membaca secara literasi. Tentunya ya, bahan ajar yang Bapak kasih. Nanti kalian silahkan menuliskan beberapa pertanyaan terkait materi-materi yang berhubungan dengan listrik statis dan perlu kalian ketahui. Sekarang bisa membuat pertanyaan-pertanyaan terkait listrik statis. Nanti pertanyaannya dituliskan dulu, nanti ditampung, nanti langsung ditanyakan kepada rekan-rekan kalian, dan kalau rekan-rekan nanti Bapak akan meluruskan bagaimana pertanyaan dari kalian tersebut. Siap? Bangun. Silakan analisis dulu bukunya, kemudian modulnya, bahan ajarnya, bangun, LKPD-nya, bangun, lalu buat pertanyaannya. Silakan. Boleh, silakan. Buat pertanyaan sebanyak mungkin. Ya, ada yang ditanyakan? Kenapa? Oke, bagaimana? Wah, bagus sekali pertanyaannya banyak. Wah, bagus sekali pertanyaannya banyak sekali ini. Ya. Mantap. Nanti kalian bisa saling diskusi, saling bertanya ya. Bagus. Oke. Dari problem-problem dari LKPD, dari segala macam itu sudah ada ya. Pertanyaannya sudah ditampung. Coba siapa yang mau mengemukakan beberapa pertanyaan dan identifikasi yang telah kalian lakukan? Ada beberapa pertanyaan apa saja? Nanti pertanyaan itu kita jawab bersama-sama. Coba silakan siapa yang mengemukakannya? Kelompok 1 ya. Kenapa ketika kita menyetrika baju pulpen bisa berdiri? Oh, jadi ketika sudah baju listrika masih hangat-hangat didekatkan berdiri begitu ya? Oke, ada yang tahu kelompok 2? Karena di baju itu masih mengandung tegangan listrik. Masih ada tegangan listrik itu kan? Berarti ada listrik di baju yang hangat baru digosok-gosok ya? Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, Bapak lempar ke kelompok 2. Kenapa baterai itu bisa menyambar? Kenapa petir itu bisa menyambar? Gara-gara apa? Coba ada yang tahu? Karena ada gesekan. Oh, karena ada gesekan awan jadi ada petir kayak gitu ya. Oke, kita tampung dulu, nanti kita buktikan dengan beberapa percobaan. Kenapa tadi yang pertanyaan pertama ketika sudah menggosok baju, kok baju yang mendekatkan ke bulu-bulunya pada berdiri? Kenapa petir itu kok bisa menyambar ke bumi? Gitu kan, padahal petir jauh-jauh ada di atas ya. Nanti pertanyaan kita tampung, jawabannya kita tampung dulu. Sebelumnya supaya kalian lebih paham, mari kita melakukan beberapa percobaan sederhana. Di sini ada sebuah, coba perwakilan dari setiap kelompoknya boleh maju dong. Nah, ini masing-masing dapat 1, ininya dapat juga. Oke. Ini dong. Ini tisunya nih.
Kok bisa aja nih? Ingat anak-anak, nanti Bapak akan menilai kalian ya. Jadi Wah, itu seluruhnya bukan harus Shopee. aktif. Nah, karena Bapak akan menilai kalian Iya. dari awal hingga akhir seluruhnya ya. Silakan harus aktif semua. Silakan mulai melakukan percobaannya ya. Ai, tapi kaboboan nih. Oke, silakan kalian bisa mencoba. Nah, apa yang terjadi itu? Nempel ya? Oh, luar biasa, luar biasa. Coba apa yang terjadi? Silakan kalian bisa mencoba. Nah, apa yang terjadi itu? Nempel ya? Oh, luar biasa, luar biasa. Oke. Di shot pipi pipi pipi. Demi cintaku padamu, kegurun akan aku tempuh. Coba apa yang terjadi? Coba. Kenapa bisa seperti itu yo? Nah, nanti dituliskan ya. Dituliskan di kertasnya. Oke. Nanti Bapak akan memberikan simulasi menggunakan pet agar kalian bisa lebih mengerti lagi dan kalian coba nanti amati ke depan. Siap? Siap. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini ada muatan anak-anakku sekalian. Ada sebelumnya, sebelum Bapak melakukan simulasi, nah, muatan itu ada beberapa macam ya. Ada yang seperti di sini, ada yang positif, ada muatan negatif. Nanti kita akan coba gali lebih dalam. Bapak ingin kalian memperhatikan ini. Ini kan positif negatif. Nah, ketika Bapak dekatkan ke sini, itu nggak ada apa-apa yang terjadi kan? Netral aja gitu kan, netral, ya kan? Tetapi Bapak akan gosokkan ke baju ini, nah, yang terbuat dari kain wol. Lihat apa yang terjadi. Perhatikan apa yang terjadi. Tuh. Nah, muatan negatifnya berpindah ke balon. Nah, tadi kan ketika Bapak tempel, nah lihat apa yang terjadi. Muatan negatifnya menjauh ya. Betul, dan balonnya juga tidak mau dekat, makanya dia kan muatan negatifnya jauh. Oke. Tapi kalau ke sini, nah itu ada apa? Muatannya berbeda. Coba perhatikan balon yang lainnya. Beli kapan ini? Beli kapan? Oh, tadi dikasih ya. Oke. Nah. Kasihan deh kalau begini. Oke, silahkan diskusikan ya dengan kelompok kalian. Nanti kalau ada kesulitan-kesulitan nanti bisa bertanya kepada Bapak ya. Ya, gimana? Ada yang kesulitan? Nah, ini nanti di kesimpulannya silahkan simpulkan hasil dari kalian yang sudah amati tadi, baik dari mulai percobaan, kemudian simulasi yang tadi Bapak tayangkan di depan ya. Silakan kalian mulai berdiskusi dengan rekan kalian
dari bahan-bahan yang Bapak telah berikan ya. Oke, sudah anak-anakku semuanya? Oke, sekarang kalau sudah, kita masuk ke tahap pembuktian ya di sini verification. Bapak ingin kalian mempresentasikan apa atau hasil dari diskusi kelompok kalian ke depan ya. Bapak minta yang pertama kelompok 1. Mari kita panggil kelompok 1 dengan tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 1 untuk bisa maju ke depan dan membacakan beberapa atau membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Oh, kok bisa putih? Silakan berdiri di samping Bapak. Ada super wing nggak ya? Apa maksud dari kegiatan menggosok-gosokkan tisu pada sedotan? Bermaksud membuktikan adanya listrik dinamis dalam suatu Statis. Apakah maksud dari kegiatan menggosok-gosokkan tisu pada sedotan? Bermaksud membuktikan adanya listrik dinamis dalam suatu benda. Apa yang terjadi pada proses ini didekatkan dengan sedapan mengapa terjadi demikian? Agar adanya perpindahan muatan dengan satu dan yang lainnya. Apa yang terjadi ketika sedapan yang sudah digosok dengan tisu dan dibuka di atas botol dibuang secara simultan? Didekatkan dengan tangan mengapa demikian? Karena sedotan menarik lepas, karena sedotan menjadi bermuatan negatif, sehingga kertas menempel dengan muatan fisik. Oke, luar biasa ya presentasi dari kelompok 1 ini. Berikan aplaus dulu kepada rekan dari kelompok 1. Silakan. Selanjutnya silakan dari kelompok 2 untuk maju ke depan. Ya. Oke. Silakan kelompok 2. Maksud dari kegiatan didekatkan saling menolak karena muatan di keduanya sama. 2. Jelaskan mengapa kertas yang diletakkan di atas poin dapat mengikuti arah sedotan karena sedotan mengandung listrik disebabkan digosok-gosokkan dengan itu. Oke, luar biasa sekali ya dari kelompok 2 ini. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, oke. Kita coba silakan duduk. Nah, sudah ya. Itu ya. Jadi di sini tadi beberapa pertanyaan dan yang Bapak berikan apa maksud dari kegiatan menggosok-gosok tisu pada sedotan, kemudian maksudnya tadi sudah diberikan. Kemudian terakhir dari Bapak. Nah, terakhir dari Bapak, silakan Bapak ingin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita kali ini. Silakan lihat semua tangan. Kesimpulannya. Ada yang bisa? Baik, silakan. Suatu benda ketika digosokkan ke benda lain akan menghasilkan suatu interaksi sehingga muatan-muatan dari benda yang satu akan berpindah ke muatan lain. Oke, luar biasa sekali kelompok 1. Dari kelompok 2, silakan bacakan kesimpulannya. Ya, silakan kesimpulannya. Suatu benda ketika digosokkan ke benda lain akan menghasilkan suatu interaksi sehingga muatan-muatan dari benda yang satu akan berpindah ke muatan lain. Baik anak-anakku sekalian, ya, kalian bisa melihat di sini, ini berhubungan dengan muatan listrik. Itu berhubungan dengan yang namanya atom. Di dalam atom itu ada proton muatan positif, kemudian ada elektron muatan negatif.
Jadi ketika digosok-gosokkan seperti tadi yang di slide di animasi tadi yang Bapak berikan, itu si muatan negatif itu dia bisa berpindah ya. Jadi yang bisa berpindah itu adalah muatan negatifnya. Nah, karena nanti kalian bisa melihat kenapa sih bisa terjadi demikian. Nah, ini ada yang disebut dengan interaksi muatan listrik. Misalkan kaca digosok dengan kain sutra, maka kaca nanti akan bermuatan positif dan sutra bermuatan negatif karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Hal itu nanti akan seperti itu ya. Jadi Bapak harapkan dengan pembelajaran kali ini kalian bisa, jadi kesimpulannya ini sebelumnya. Nah, ini adalah namanya itu deret ribon listrik ya. Jadi ketika misalkan timah digosok dengan sutra, maka timah nanti akan bermuatan positif, sutra akan bermuatan negatif. Jadi yang bawah itu dia akan bermuatan negatif dan yang atas dia akan bermuatan positif. Oke. Nah, ingat, positif bertemu dengan positif maka dia akan tolak menolak, kemudian positif dengan negatif maka dia akan menarik. Oke, kalau sama dia akan tolak menolak, kalau berbeda tarik menarik. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, karena kita sudah belajar tadi, Bapak ingin memberikan tes akhir kepada kalian. Kalian silakan kerjakan, kemudian langsung nanti dikumpulkan ke Bapak. Silakan dikerjakan, nanti kalian kumpulkan. Silakan kerjakan, nanti dikumpulkan. Duduknya yang rapi, kembali kembali. Enggak apa-apa. Duduk yang di situ atau Oke, kalau sudah silakan ditukarkan dengan rekannya masing-masing, kita bahas bersama-sama ya. Oke, silakan ditukar. Kita akan bahas bersama-sama. Ya. Nomor 1, apa jawabannya? D ya. Nomor 2, oke. Siapa yang betul semua angkat tangan? Oke, ada 3, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, ada 4 orang ya. Luar biasa. Yang salah 1. Oke, salah 1 orang. Berarti sisa ya. Salah 2, salah 3. Oke, silakan dikumpulkan kembali lembaran jawabannya ke depan. Kelompok mana nih tadi yang paling baik? Kelompok 1 ya. 1, 2. 1 ya, kelompok 1 adalah kelompok terbaik dan kelompok 2 nanti lebih semangat lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, Bapak lihat nilainya sudah sangat luar biasa. Dan Bapak ingatkan kembali anak-anakku sekalian, nanti kalian pelajari materi berikutnya. Kita akan belajar lagi bagaimana lanjutan dari listrik statis ya. Jadi nanti kalian baca buku di rumah, kemudian pelajari nanti supaya di pertemuan berikutnya kita lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Oke? Kemudian terakhir Bapak minta silakan kepada rekan-rekan untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Ya. Tartim bil hamda